Iya. Jadi selama 40 hari 40 malam itu kita boleh terus-terusan mendoakannya. Ini juga yang dicomot sama RT sebelah, Pak. Mendoakan 40 hari. Iya, iya. Ya, ini tadi saya sangat tertarik dengan ayat yang dikatakan tadi Yohanes 11 ayat 25-26 tadi tuh. Bahwa kita boleh mendoakan orang yang telah meninggal. Begitu ya, Mbak Gata ya? Di Yohanes itu bukan itu narasinya. Halo? Kita yang percaya. Bukan Di Yohanes. Wahyu ya. Kita apa? Iya, Yohanes kan. Iya, Ya, di Yohanes ayat 11 itu, ayat di ayat 25-26. ya, di ayat itu orang Kristen itu tidak mati. Itu di ayat itu. Iya, jadi kita dalam bentuk doa apa terhadap orang yang sudah meninggal itu, yang sudah taruhlah masih hidup gitu, tapi kan dia sudah di tempat penantian gitu. Doa apa yang harus kita sampaikan kepada mereka-mereka, misalnya kepada orang tua kita? Oke, jadi kamu boleh mendoakannya ketika dia baru saja mati, supaya dia waktu dia berjalan, ya kan dia diangkat ke Firdaus. Nah, selama dia dibawa malaikat ke Firdaus, Bapak boleh baca di Lukas 16 ayat 20 sampai 26. Ya, selama dia mau dibawa malaikat ke Firdaus, kan ada roh-roh jahat yang mau menghalangi mereka untuk menariknya dibawa ke Tartarus, ke alam bawah, alam kematian. Nah, disitulah kita mendoakannya waktu dia mati itu. Lukas berapa tadi, Bu? Lukas 16 Ayat dari ayat 20 sampai 26. Oh iya, terima kasih. Ya, Iya. jadi kita hanya boleh mendoakan orang yang meninggal itu saat sebelum dikuburkan gitu ya, Bu ya? Ya, waktu dia selama dia mati. Biasanya sama seperti Kristus itu kan menampakkan diri 40 hari 40 malam kan? Iya, iya, iya. Jadi selama 40 hari 40 malam itu kita boleh terus-terusan mendoakannya. Ini juga yang dicomot sama RT sebelah, Pak. Mendoakan 40 hari. Iya, iya. Ya, itu dasarnya, Terima pokoknya kasih semua penjelasannya, Mbak dasarnya. Gata. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanya, Terima Pak? kasih penjelasannya. Salam. Ya, salam. Jadi teman-teman ya, teman-teman, dasar seluruh iman kita itu adalah Kristus. Jadi kita bisa tahu ya, mereka mencapai tangga pendakian itu selama 40 hari. Itu, baru Tuhan Yesus terangkat kan? Betul nggak? Seperti itu. Setelah 40 hari dia menampakkan diri kepada orang, baru dia terangkat ke sorga. Jadi demikian juga kita nanti, ya. Roh kita itu akan diangkat malaikat ke Firdaus. Nah, itu tangga pendakian itu yang harus kita terus jaga, supaya kita doakan, supaya mereka itu tetap kita ingatkan melalui doa-doa kita. Kan dikatakan gini ya, di dalam Yakobus 6 ya, doa orang benar besar kuasanya. Doa kita itu mampu menyelamatkan orang lain gitu kan. Jadi itu menguatkan, doa kita menguatkan mereka. Jadi kita kan ini terhubung. Orang di dalam Kristen itu semua terhubung. Contoh Kak Happy Mojo, ya, dia dengan anaknya, dengan saudaranya ini terhubung, ada ikatan batin. Nah, kita juga punya ikatan itu di dalam Kristus. Jadi ketika kita mendoakan mereka yang sedang melewati tangga pendakian itu, kita membantu menguatkan itu dari doa-doa kita. Seperti itu. Jadi apapun yang kita imani dalam iman Kristen, itu semua pusatnya dari Kristus. Seperti apa Kristus itu? Ya, ingat waktu Tuhan Yesus di Taman Getsemani, malaikat-malaikat datang menghibur dia, memberinya kekuatan. Itu jadi benar-benar, makanya kita dikatakan hidup seperti malaikat. Berarti kita itu menggambarkan malaikat yang memberi kekuatan kepada saudara seiman kita. Jadi semua dasarnya ada di dalam Alkitab. Cek aja, baca aja di dalam Alkitab. Betul tidak? Nah itu. Jadi bolehkah kita mendoakan? Boleh, musuh kita aja kita doakan. Masa iya, misalnya orang tua kita, saudara kita meninggal tidak kita doakan? Terlalu itu, kata Bang Roma. Oh ya. Yang dimaksud dengan dosa kita ditebus, nggak ada dosa ditebus. Nah ini narasinya salah, Sania. Yang dimaksud dosa ditebus bukan, dosa dihapus. Nggak ada dosa ditebus. Cari aja di Alkitab. Dosa itu dihapus, diampuni. Yang dimaksud dengan diampuni adalah kurban. Itu jawabannya, Sania. Iya, bonceng angin. Makanya itu sebenarnya tradisi dari kita orang Kristen. Terus mendoakan dia selama 40 hari 40 malam.
Ya, ini kalau kalian tahu tradisinya orang Kristen Ortodoks seperti itu. Jadi kita terus melakukan doa. Biasanya tuh kita tuh kayak akatis, doa akatis atau sembahyang. Seperti itu. Kurban itu gimana? Kurban itu dilakukan di Bait Allah dengan menyembelih domba. Kalau Iya, mau tanya ini Bunda yang tadi di Matius 24 ayat 40 sampai 41 ya. apa itu? Perikopnya tentang nasihat supaya berjaga-jaga. Ayat 40, pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. 41, kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Nah, itu maksudnya gimana Bunda? Oke, yang di bawah itu adalah yang dihukum, yang tetap tinggal itu adalah yang hidup. Ini korelasinya dengan di 2 Tesalonika 4. Yang tertinggal, yang tinggal di dalam Kristus itu maksudnya. Jadi yang di bawah itu adalah yang dihukum. Itu bukan terangkat ya, terangkat dengan di bawah itu beda. Nah iya, karena makanya tadi kan ada yang tanya tentang rapture-nya. Terus saya teringat itu. Nah itu maksudnya gimana? Ataukah itu memang yang dimaksud ayat 40-41 rapture, tapi Bunda kok bukan? Nah ini jadi penjelasannya seperti itu. Jadi yang Iya. Ini kalau kakak baca sampai bawah itu kan, makanya disuruh apa? Berjaga-jaga. berjaga-jagalah. Iya, sebab ini kan Tuhan datang. Berarti yang di bawah itu untuk yang dihukum. Di bawah dengan terangkat beda. Kayak kakak bawa buku, apakah terangkat? Beda. Bahasanya saya sudah beda. Iya iya iya. Jadi itu bukan perumpamaan atau apa bukan ya? Bukan, itu memang tulisannya perumpamaan, tetapi itu adalah makna sebenarnya ketika kita sudah diberi hikmat oleh Tuhan Yesus. Jadi kita itu kalau misalnya ada 2 orang di ladang, yang satu di bawah itu untuk dihukum, yang satu tidak. Karena yang bekerja itu kan, yang bekerja itulah yang tinggal di dalam Tuhan. Oh iya iya iya. Itu ya. Bukan tentang pengangkatan berarti, karena banyak pemahaman kan seperti itu Bunda. Memang betul, itu diperkenalkan oleh John Darby tahun 1988. Itu pemahaman orang Barat yang keluar dari makna Alkitab. Jadi dia menafsirkan bahwa ada orang yang mati waktu kiamat itu tidak mati tapi langsung dibawa. Itu bagaimana keadilan Tuhan tercipta kalau seseorang tidak dihakimi dulu? Nah Enak iya banget. betul. Nggak bisa. Sebab ini ke ayatnya ya. Ayat yang mendukung adalah seperti ini. Tiap orang ditetapkan mati 1 kali lalu dihakimi. Pernah baca ini? Ayat setiap orang ditetapkan mati 1 kali lalu dihakimi. Ibrani ya. Ini ada di Ibrani 9 ayat 27. Jadi kalau kita itu tidak mati, bagaimana kita dibangkitkan? Logikanya kan gitu. Iya iya. Sama seperti Kristus. Nah ini ya ayatnya yang saya baca. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya 1 kali saja mengorbankan dirinya menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikannya. Amin. Tuhan Yesus saja mati 1 kali, masa kita enggak? Nah betul. Terus ada lagi nih Bunda. Boleh. Ini kehidupan saya ya. Orang tua kan belum mengenal Yesus. Nah, sudah almarhum tapi ibu saya itu sudah menerima Tuhan Yesus, sudah percaya. Cuman diam-diam saja, nggak berani bicara dengan kami keluarga, anak-anak, suami, ayah saya juga enggak tahu. Jadi ibu pribadi yang mau terima, tapi enggak. KTP pun waktu itu ya masih Islam, tapi beliau meninggal. Nah, waktu meninggal itu dikuburkannya secara Islam. Nah, itu kira-kira gimana Bunda? Diterima, diselamatkan atau enggak sama Tuhan Yesus? Diterima. puji Tuhan. Gimana kalau yang mati dimakan ikan hiu? Nah, iya juga. Karena kan kemarin mungkin Bu Yunika udah dengar juga di Yehezkiel 37 Yes. 1 sampai 10 itu kan udah jelas. Bahkan di Wahyu juga ada orang yang mati tenggelam juga itu diselamatkan. Oh, iya, Jadi iya. Prosesi penguburan itu tidak masalah bagi kita, mau dikuburkan secara agama sebelah, agama Kristen, itu tidak masalah bagi Tuhan. Karena Tuhan itu akan membangkitkan setiap orang.
Bahkan yang sudah terbakar saja itu bisa disatukan kembali sama Tuhan Yesus. Karena memang asal mulanya manusia ini diciptakan dari debu tanah kan? Iya. Dan dia bentuk menjadi daging seperti kita, maka dia bisa akan memperbaiki itu lagi, membangkitkan itu. Jadi nggak usah khawatir. Mau dilempar ke sungai juga bisa dibangkitkan Yesus. Cuman kan pentingnya bagi manusia secara moral adalah menguburkannya secara layak. Iya. Tuh, ya nggak apa-apa, nggak masalah. KTP nggak masalah. KTP saya juga Islam. Tahu itu saya Bunda. Nggak masalah. Oke, iya. Oke. Gitu aja Bunda. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati.